Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti. Saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan mengambil program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, terkait dengan mata kuliah saya, jadi saya akan membahas tentang manajemen proyek sistem informasi. Saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi tentang manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama adalah sistem. Apa sih sistem itu? Sebelum jauh melangkah, kita harus mengetahui dulu apa sih sistem. Jadi, sistem adalah entitas atau satuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling terhubung satu dengan yang lain agar apa? Agar mencapai tujuan tertentu. Nah, bisa kita lihat dalam contoh sehari-hari. Seperti pada kendaraan, misalnya kendaraan seperti sepeda. Jadi sepeda itu adalah sistemnya, dan komponen pembantunya atau pendukungnya adalah bannya, remnya ataupun rantainya yang saling terhubung satu sama lain untuk membentuk suatu sistem yang agar mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya adalah informasi. Informasi sendiri adalah pemrosesan input yang terorganisir atau teratur, memiliki arti dan berguna bagi siapa saja orang yang menerimanya. Nah, jadi jika digabungkan sistem dan informasi adalah cara yang terorganisir atau teratur untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, mengolah, dan mengontrol dan melaporkannya hingga mendukung suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, di dalam sistem informasi juga ada yang namanya karakteristik informasi. Apa itu karakteristik informasi? Adalah ciri-ciri dari informasi. Informasi apa aja, yang seperti apa sih yang sebenarnya harus digunakan? Ada 5 karakteristik. Yang pertama adalah informasi dapat diandalkan. Yang kedua adalah informasi yang relevan. 3 timely, 4 lengkap, dan yang kelima adalah informasi itu mudah dipahami dan dapat diverifikasi atau dipertanggungjawabkan informasi tersebut. Nah, terus di dalam sistem informasi ada yang namanya teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi adalah alat bantu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dapat berupa hardware ataupun software. Software itu adalah perangkat lunak pada komputer, dan hardware adalah perangkat keras. Keduanya adalah merupakan pembantu dari sistem informasi agar mendukung kerja sebuah sistem informasi, teknologi informasi. Nah, jadi sistem informasi tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya perencanaan. Makanya sangat penting adanya perencanaan. Karena apa? Karena hasilnya tidak akan stabil dan sulit untuk dipelihara, terlebih untuk dikembangkan. Seperti contohnya di kehidupan sehari-hari, seperti bisnis, itu butuh semuanya perencanaan. Maka ayo kita merencanakan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, setelah menjelaskan sistem dan informasi, saya akan menjelaskan tentang proyek. Jadi proyek adalah upaya temporer untuk menghasilkan produk jasa atau hasil tertentu. Karena proyek bersifat temporer, maka waktunya pun berlangsung terbatas. Selanjutnya adalah manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek tadi. Nah, yang selanjutnya adalah siklus pengembangan. Jadi, siklus pengembangan software ada yang namanya SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. SDLC ini merupakan alat bantu penting dalam Software Development Methodology atau SDM. Kemudian yang selanjutnya adalah pemrograman. Nah, pemrograman ini pasti ada dalam setiap sistem informasi. Nah, jadi pemrograman adalah bagian yang terpenting juga dari SDLC. Pemrograman sekarang sudah menuju ke era multi-user. Maka dari itu muncullah program-program seperti client server, web based application, mobile application, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah database. Jadi database sendiri pada awal perkembangannya itu tersedia secara umum dan
database kemampuannya terbatas dulu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka database yang sekarang mampu mengelola data dalam skala yang cukup besar dan mempunyai banyak fasilitas di dalamnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang saya mengenai manajemen proyek sistem informasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.